Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan dan jalan menuju kedewasaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Riul Izadiana dengan NIM 2106411000004. Saya Adinda Anissa Anafila, NIM 2106411000005. Baik, di sini saya Nur Hasanah dengan NIM 2106411000006. Baik teman-teman, untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang hubungan pergaulan dengan pendidikan. Sebelumnya, pengertian dari pendidikan itu sendiri merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui taraf hidup atau kemajuan lebih baik. Dan secara sederhana, pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, faham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Sedangkan, pengertian dari pergaulan sendiri yaitu kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungannya. Jadi, hubungan antara pendidikan dan pergaulan ini hubungannya sangat erat sekali dalam membimbing anak menuju kedewasaan, karena keduanya saling berhubungan penting. Jadi teman-teman, pergaulan sendiri merupakan salah satu sarana untuk mencapai hasil pendidikan yang terbaik. Jadi, antara pendidikan dengan pergaulan harus ada keseimbangan yang merata. Nah, dalam pergaulan sendiri mempunyai banyak faktor-faktor, di antaranya yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi ini merupakan dorongan untuk cenderung meniru orang lain. Contohnya, seperti anak meniru apa yang dilihat atau didengar dari orang lain. Yang kedua yaitu faktor sugesti. Faktor sugesti ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang datang dari diri sendiri, kemudian diterima oleh pihak lain. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini faktor yang mendorong seseorang untuk menilai identik dengan orang tertentu, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Dan yang terakhir yaitu faktor simpati. Faktor simpati ini adalah faktor perasaan yang menunjukkan rasa tertarik pada orang lain. Rasa simpati dapat timbul dari interaksi dalam pergaulan sehari-hari yang didukung oleh perasaan saling pengertian. Jadi, dalam pergaulan sendiri terdapat banyak macam-macam pergaulan. Di antaranya pada gambar tersebut, yang pertama yaitu antara pergaulan antara anak dengan anak. Pergaulan ini cenderung memberikan dampak positif karena seumuran mereka antara anak dan anak itu cocok untuk bermain bersama. Dan yang kedua dalam gambar tersebut yang ada di PPT yaitu pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Pergaulan ini juga sangat berdampak positif karena orang dewasa dengan orang dewasa bisa saling memberikan motivasi antara satu dengan yang lain. Dan dalam gambar yang ketiga yaitu pergaulan antara orang dewasa dengan anak-anak. Pergaulan ini juga sangat berdampak positif karena antara orang dewasa dengan anak-anak bisa memberikan timbal balik. Orang dewasa bisa memberikan nasihat kepada anak kecil dan anak kecil bisa menerima nasihat tersebut dari orang yang lebih dewasa. Selanjutnya yaitu manfaat antara pergaulan dengan pendidikan. Yang pertama, pergaulan memungkinkan terjadinya pendidikan. Yang kedua, pergaulan sebagai sarana untuk mawas diri. Karena dalam dunia pendidikan, dengan adanya hubungan erat dengan pergaulan, keduanya bisa saling memberikan dampak positif. Yang ketiga yaitu pergaulan itu bisa menimbulkan cita-cita. Yang terakhir yaitu pergaulan itu memberi pengaruh secara diam-diam yang pastinya pengaruh positif. Karena pergaulan dengan pendidikan itu banyak manfaatnya, bisa berhubungan erat dan erat kaitannya. Pendidikan dan kedewasaan anak. Secara mendasar, pendidikan dipahami sebagai upaya memanusiakan manusia, sehingga untuk menjadi manusia, maka manusia perlu memulai pendidikan yang dilakukan oleh pendidik yang juga manusia. Namun, beberapa literatur mengemukakan pemahaman yang lebih spesifik lagi, yaitu pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa kepada seorang anak yang dianggap belum dewasa. Dewasa dalam pengertian sederhana adalah ketika seorang anak dapat mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusannya. Pada perkembangannya,
Kedewasaan dalam artian pendidikan lebih dispesifikan. Pendidikan memahami seseorang yang dianggap dewasa berdasarkan 4 aspek, yaitu pertama, kedewasaan biologis. Kedewasaan ini bukan berasal dari pengaruh luar, melainkan terjadi secara hakiki pada setiap individu. Kedewasaan biologis ini dapat diketahui berdasarkan bentuk tubuh seseorang yang telah berbeda dari bentuk tubuhnya semasa kanak-kanak. 2. Kedewasaan psikologis. Secara sederhana, psikologis berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Maka, seseorang yang dianggap telah dewasa secara psikologis adalah seseorang yang mampu mengendalikan dinamika kejiwaannya, sehingga lebih dapat mengontrol dirinya dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk situasi yang kurang nyaman atau menyenangkan bagi dirinya. Kalaupun seseorang tersebut berada dalam situasi yang membahagiakan, ia akan mampu mengendalikan dirinya dan tidak berlebihan dalam mengekspresikan kebahagiaannya. 3. Kedewasaan pedagogis. Kedewasaan dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memberikan pendidikan pada dirinya sendiri. Seseorang yang dewasa secara pedagogis memahami apa yang dibutuhkannya, apa yang menjadi prioritasnya, dan memahami apa yang menjadi tujuan hidupnya, sehingga ia senantiasa berupaya untuk mengkualitaskan dirinya dengan mempelajari berbagai hal yang mampu mendukung dirinya menjadi seseorang pribadi yang matang. Ia mampu memberikan penilaian terhadap aktivitas kesehariannya agar tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. 4. Kedewasaan sosiologis. Sebagai manusia, secara hakikatnya adalah makhluk sosial yang tentu berhubungan dengan orang lain. Maka, kedewasaan sosiologis adalah kedewasaan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Komunikasi dalam hal ini berkaitan pula dengan menghargai orang lain, memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan berbagai aktivitas yang mengkaitkannya antara hubungan manusia yang satu dengan manusia lain atau kelompok. Poin yang ketiga yaitu makna kedewasaan. Apa sih sebenarnya makna kedewasaan itu? Sebenarnya, makna kedewasaan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kedewasaan jasmani dan kedewasaan rohani. Biasanya orang mengatakan, si A itu jika dilihat dari jasmaninya, dia sudah dewasa. Tetapi jika dilihat dari sifat dan tingkah lakunya, dia seperti anak-anak, padahal umur dia sudah 20 tahun. Jika orang mengatakan hal seperti itu, saya pribadi kurang menyetujuinya. Lagi pula, jika dipandang dari psikologi Gestalt, manusia itu satu individu, satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara jasmani dan rohaninya. Kedewasaan juga memunculkan ciri-ciri seperti sifat statis, sifat tetap, maupun sifat teratur. Orang dewasa juga mengetahui siapa dirinya dan apa yang telah diperbuat olehnya. Orang dewasa juga memiliki arti kesusilaan, seperti ia dapat mempertanggungjawabkan keadaan dan segala perbuatannya. Orang dewasa juga mengalami sebuah proses, yaitu proses masa pubertas, di mana seseorang yang telah mengalami masa proses pubertas, ia sudah dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Orang dewasa setelah mengalami masa proses pubertas, ia di dalam dirinya akan mengalami keselarasan antara jasmani dan rohaninya, dan kepribadian yang stabil. Kestabilan inilah yang menjadikan orang dapat melakukan hubungan masyarakat seperti berorganisasi, berumah tangga, tidak bergantung pada orang lain maupun yang lainnya. Berikut perbandingan gejala anak-anak dan orang dewasa. Jika anak-anak ini masih mencari bentuk, tidak punya ketetapan, tidak ada kemerdekaan, mudah terpengaruh, memerlukan bantuan, dan kelihatan mudah berubah. Sedangkan orang dewasa ini sudah menampakkan dirinya sebagai bentuk, beranggapan punya ketetapan, merdeka, menentukan jalan, membantu, dan tetap stabil. Baik, saya akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu mendidik adalah memimpin. Mengapa mendidik sudah dikatakan memimpin sebuah perkembangan anak? Sebab anak harus dibantu oleh sang pemimpinnya. Meskipun anak itu sudah tumbuh sendiri, aktif sendiri, memperkembangkan dirinya sendiri, namun dari semua itu harus dibantu oleh sang pemimpin. Seperti teori yang bertentangan. Yang pertama, teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke dan Francis Bacon. Pendapat ini mengatakan bahwa anak sejak lahir tidak memiliki bakat atau pembawaan apa-apa. Jadi anak dapat dibentuk melalui sang pemimpin.
Pendapat ini juga disebut empirisme. Empirisme yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa kecakapan atau pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman atau yang disebut dengan empiri. Pendapat ini juga disetujui dengan kaum behaviorisme bahwa ia tidak mengakui adanya pembawaan atau penurunan. Jadi, kesimpulan dari pendapat di atas yaitu semua pendidikan berawal dari pembentukan kebiasaan di lingkungan masyarakat si pendidik itu sendiri. Baik teman-teman, untuk teori yang bertentangan yaitu teori nativisme. Teori yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Teori nativisme ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Schopenhauer. Teori ini berpendapat bahwa tiap-tiap anak sejak dilahirkan sudah mempunyai berbagai perlawanan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing. Pembawaan anak-anak itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pendidikan tidak perlu dan tidak berkuasa apa-apa. Aliran pendidikan yang mengaruh paham nativisme ini disebut aliran pesimisme, sedangkan yang menganut empirisme dan teori tabula rasa yang dijelaskan teman saya tadi merupakan aliran optimisme. Kedua teori ini ada benarnya dan tidak ada benarnya. Maka dari itu, untuk mengambil kebenaran dari keduanya, menurut teori konvergensi, hasil pendidikan anak-anak itu ditentukan atau dipengaruhi oleh dua faktor pembawaan dari lahir dan juga lingkungan. Peran negara dalam pendidikan. Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam UUD 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional yang dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, sekolah yang rusak berat dan masih belum direhabilitasi sangat banyak ditemui, apalagi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan kata lain, sekolah-sekolah di perkotaan saja kondisinya masih demikian, apalagi di pelosok Indonesia. Selain menyediakan sarana dan prasarana fisik dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya, pemerintah juga harus menerapkan kurikulum pendidikan dasar yang layak. Kurikulum yang sering kali berubah seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan, menyebabkan anak-anak usia sekolah dasar menjadi korbannya. Anak-anak usia sekolah dasar merupakan anak-anak yang mindset berpikirnya belum terbentuk. Anak-anak tersebut masih dalam tahap amati dan tiru, belum sampai tahap modifikasi. Selain itu, beban kurikulum yang berat menyebabkan anak-anak kehilangan kreativitasnya, karena hanya dibebani dengan mata pelajaran yang terkonsep dan berpola baku secara permanen. Artinya, apa yang didapat di sekolah, itulah yang ada pada dirinya, tanpa terkecuali. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.